Bayangkan saja, kamu berada di pantai Thailand. Laut yang tenang, tiba-tiba surut. Air dengan cepat surut hingga puluhan meter. Batu-batu, jangkar, bahkan ikan-ikan tergeletak di pasir. Dan jika kamu melihat ini, jangan berpikir, memotret, atau mengamati. Langsung saja, berbalik, dan menjauh sejauh mungkin dari pantai. Lebih baik naik ke bukit, atau ke gedung setidaknya 5 lantai. Lift jangan dipakai, setiap detik sangat berharga. Mereka yang langsung berlari, selamat. Banyak orang sebelum gelombang mendengar suara aneh, seperti pesawat terbang sangat rendah, atau seperti kereta api raksasa yang bergemuruh. Itu bukan suara air, itu suara bencana. Jika Anda mendengar hal semacam itu, jangan coba pahami apa itu. Cukup ajak semua orang di dekat Anda, dan pergilah. Bukan mundur atau menyusuri pantai, melainkan menjauhlah darinya. Naiklah ke tempat tinggi, jauh dari air, jangan pernah menoleh ke belakang sampai Anda benar-benar aman. Tsunami itu bukan gelombang, seperti di film-film. Ini adalah kenaikan air yang sangat besar, seolah-olah laut itu sendiri memutuskan untuk bergerak jauh ke dalam kota. Semuanya datang keruh, membawa sampah, perahu, dan pepohonan. Ia tidak menutupi dari atas, melainkan hanya bergerak menerjang dan menekan. Berenang di sini tidak mungkin. Batu, puing-puing, tekanan yang luar biasa, kamu tidak akan bisa berdiri. Hanya ada satu hal yang tersisa, jangan berada di dekatnya pada saat hantaman. Jika kamu berada di kota pesisir dan melihat sesuatu yang tidak beres, larilah. Jangan menuju mobil, jangan mencari ponsel, jangan mengambil dompet. Larilah ke tempat yang lebih tinggi. Ikuti tangga, jalanan, atau petunjuk. Di hotel sering ada tanda panah. Lebih baik mengingatnya saat check-in. Lift bisa saja macet. Mobil akan terperangkap. Kakimu adalah alat penyelamat terbaik. Dan semakin tinggi posisimu, semakin besar peluangmu. Tsunami jarang datang tanpa peringatan. Kadang ada sirine, ada pengumuman, atau sekadar air laut surut secara aneh. Yang terpenting di sini, jangan bengong. Jangan merekam, jangan bertanya di internet, jangan menunggu, lari. Orang sering meninggal, bukan karena tidak tahu, tapi karena membuang waktu. Selamatkan diri sendiri dan bantu orang lain. Jangan sok jagoan, cukup waspada. Ada satu hal menarik, hewan seringkali merasakan tsunami lebih dulu daripada manusia. Burung-burung terbang, anjing-anjing gelisah, dan ikan mulai berperilaku aneh. Ini bukan sihir, mereka hanya menangkap getaran yang tidak kita sadari. Jadi, jika anjing atau burung di sekitar mulai bertingkah aneh, itu adalah alasan lain untuk segera pergi. Langsung, tanpa banyak tanya. Di laut lepas, tsunami hampir tidak terlihat, tingginya bisa hanya semeter. Namun ia melaju secepat pesawat, hingga 800 km per jam. Begitu mencapai pantai, ia melambat, memampat, dan menjadi lebih tinggi. Ini seolah seluruh kekuatan samudera dimampatkan ke area selebar beberapa jalan. Airnya tidak memercik, melainkan menekan, menyapu bersih segalanya. Ini bukanlah gelombang. Ini adalah samudera yang bergerak. Rasanya ada waktu. Airnya datang perlahan, tapi itu ilusi. Dalam 20 detik, air bisa naik setinggi pinggang. Setelah itu, habislah. Kamu tak berjalan, melainkan terseret arus. Pada tahun 2004 di Thailand, gelombang mencapai 10 meter. Orang-orang bahkan tak sempat lari ke hotel. Kamu tak punya waktu untuk berpikir. Semakin cepat kamu bergerak, semakin besar peluangmu untuk tetap hidup. Air itu sendiri berbahaya, namun di dalamnya terkandung segala yang ia kumpulkan di sepanjang jalan. Logam, kaca, perahu, kulkas. Semua itu berterbangan, berputar, dan menghantam apa saja. Lalu air surut dan menghisapnya kembali ke lubang, sungai, kolong jembatan, ke bawah. Karena itu, jauhi area rendah, kanal, dan tempat parkir. Jika sudah berada di dalam bangunan, menjauhlah dari jendela dan perabot berat. Tsunami hampir tidak pernah hanya satu gelombang. Gelombang pertama hanyalah permulaan. Setelah 10, 20, atau bahkan 40 menit, gelombang lain bisa datang, terkadang lebih kuat. Air akan menjadi kotor, bercampur minyak, limbah, dan segala macamnya. Akan ada kebakaran, kabel listrik putus, dan kekacauan. Jika Anda sudah berada di tempat tinggi, jangan turun. Tunggu saja.
Lebih baik menunggu 1 jam lebih lama daripada keluar terlalu cepat dan diterjang gelombang kedua. Orang-orang yang selamat pada 2004, hampir semuanya bercerita sama. Lari segera, tak menoleh, tak coba menyelamatkan barang. Ada yang naik ke bukit dekat kuil, yang lain ke atap hotel, ada yang menggandeng anak-anak, bahkan anak orang lain. Mereka semua memutuskan dengan cepat. Itu intinya. Cepat. Jika menunggu, kau binasa. Jika naik ke tempat lebih tinggi, ada harapan. Pasca gelombang, bencana nyata terjadi, ada yang terluka akibat pecahan kaca, ada pula yang kakinya patah. Beberapa orang menghirup air kotor. Ada juga yang masuk angin karena tergeletak dalam pakaian basah. Apotek tidak ada, listrik padam, dan dokter pun terbatas. Situasinya sangat buruk. Yang terpenting adalah menghentikan pendarahan, menghangatkan tubuh, dan membersihkan luka. Jangan minum air yang menggenang, minumlah air bersih saja. Ini adalah kunci bertahan hidup di jam-jam pertama. Pasca kejadian, yang tersulit adalah mencari orang. Ada yang tertimbun reruntuhan, ada yang berhasil sampai di kota tetangga, dan ada pula yang tidak bisa dihubungi. Para sukarelawan, tim penyelamat, drone, dan anjing pelacak, semuanya turut mencari. Mereka membuat daftar di sekolah dan tempat ibadah, serta mendirikan posko pertemuan. Semua ini sangat penting, karena pada hari-hari pertama seringkali terjadi kekacauan. Dan dari langkah-langkah sederhana inilah, bergantung berapa banyak orang yang bisa ditemukan hidup. Tsunami bukan hanya tentang nyawa, melainkan juga tentang seluruh wilayah. Pantai-pantai menjadi sepi, nelayan kehilangan perahu, dan hotel-hotel luluh lantak. Sektor pariwisata lumpuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Masyarakat kehilangan pekerjaan, bisnis tanpa pelanggan. Pemulihan segalanya berlangsung lama dan sulit. Oleh karena itu, perlindungan dari tsunami juga berkaitan dengan finansial, persediaan, dan ketahanan pasca bencana. Setelah bencana yang menewaskan lebih dari 230.000 orang itu, segalanya berubah. Di Thailand, muncul siren, rambu-rambu, dan simulasi di sekolah. Masyarakat diajari kemana harus lari dan apa yang harus dilakukan. Namun begitu juga, waktu adalah penentu. Bahkan dengan sinyal, bahkan dengan sistem sekalipun, jika kamu tidak segera bergerak saat dibutuhkan, semuanya akan sia-sia. Sistem bisa memperingatkan, namun untuk menyelamatkan diri, hanya dirimu sendiri. Di lautan, kini ada pelampung-pelampung yang mendeteksi perubahan. Di sepanjang pantai, ada stasiun. Semua ini terhubung dalam satu jaringan yang dapat mengirimkan sinyal dalam semenit. Telepon, radio, bahkan layar di kafe, semuanya akan berfungsi. Namun, teknologi hanyalah sebagian. Terkadang ia terlambat. Terkadang ia mengalami gangguan. Yang terpenting adalah agar orang-orang tahu apa yang harus dilakukan dan segera melakukannya. Di kota pesisir Thailand kini tersedia sirene, peta rute, rencana evakuasi hotel, dan penunjuk arah pantai. Latihan rutin pun dilaksanakan, dan semua ini berfungsi baik. Namun, janganlah lengah. Sebab di saat kritis, Andalah penentu. Mampukah Anda bertindak cepat, ingat jalur evakuasi, dan siap melangkah tanpa menunggu perintah? Jika Anda mendengar sirene, melihat air surut, atau merasakan guncangan, jangan ragu, bangkit dan pergilah. Jangan mengecek media sosial. Jangan bertanya ke resepsionis. Cukup naiklah setinggi mungkin. Bantu anak-anak, jangan bawa barang yang tidak penting. Menjauhlah dari air, jembatan, dan area rendah. Tunggu aba-aba berakhir. Dan barulah kembali. Dan yang utama, ingat, gelombang selalu lebih cepat dari yang terlihat. Jika ini bermanfaat, silakan ikuti kanal kami. Di sini, semuanya singkat dan langsung pada intinya. Sampai jumpa!